Di tempat lain, ratu yang rencananya gagal untuk membunuh Charlotte marah kepada semua bawahannya. Dia juga ingin mengalahkan kesatria hitam yang selalu menggagalkan rencananya menggunakan pedang suci miliknya yang telah memenggal kepala Raja Iblis. Namun tiba-tiba ada yang datang. Setelah menumbangkan semua bawahan ratu, Haruto muncul. Ratu penasaran bagaimana Haruto bisa memasuki tempatnya padahal ada pelindung. Dengan santai dia menjawab kalau itu sudah dia hancurkan dengan mudah. Lalu ratu pun langsung menyerang Haruto menggunakan sihir miliknya. Ditangkislah sama si Haruto, namun diserang lagi sama si ratu dengan sihir api miliknya. Ratu yang melihat Haruto terpanggang, dia pun senang. Tapi nyatanya Haruto baik-baik saja. Lalu dia pun menyerang balik ratu, namun dapat dihalau oleh si ratu. Lalu Haruto pun membombardir ratu dengan sihir miliknya. Dan mereka pun memutuskan untuk bertarung menggunakan pedang. Di saat ratu mengira kalau dirinya sudah menang, setelah mengalahkan ratu, Haruto memakaikan kalung kepada ratu layaknya budak. Lalu dia berkata kalau ratu memaksa untuk melepaskannya, kepalanya akan ikut lepas juga. Marah dong ratu saat mendengarkan itu. Dia bertanya apa sebenarnya tujuan Haruto. Haruto yang mendengar itu menjawab agar ratu tidak mengganggu keluarga Gold dan mengusik wilayahnya. Lalu dia juga mengancam si ratu. Dan selesai mengatakan itu, Haruto pun pergi. Lalu time skip 5 tahun. Di musim dingin, Haruto dan yang lainnya sedang bermain salju. Haruto yang melihat Fly kedinginan, dia pun memberikan jaket kepadanya. Dan pada saat itu tiba-tiba Charlotte meminta Haruto untuk melakukan jurus yang dia pikirkan. Ada-ada aja nih si Charlotte ya kan ya. Dasar bocil FF. Anjay, lanjut. Karena tidak bisa menolak saat melihat Charlotte, Haruto pun melakukannya. Lalu tiba-tiba kedua orang tua mereka datang. Saat bingung mencari alasan dengan apa yang terjadi, Haruto pun langsung melampiaskannya kepada kesatria hitam. Lalu Haruto bertanya kepada ayahnya apakah ada insiden lagi di wilayah mereka. Ayahnya dengan santai menjawab kalau tidak ada insiden apapun. Dia juga menjelaskan kalau beberapa tahun ini ratu tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan publik. Dan ada rumor kalau ratu tiba-tiba memakai kalung layaknya budak. Haruto yang mendengar itu senang dong lur, karena dia sekarang bisa bebas dan bisa ngebu ya. Di saat Haruto akan pergi, tiba-tiba si ayah mengatakan akan menyekolahkan Haruto. Panik dan frustasi lah Haruto mendengar itu.
Lalu ayahnya menjelaskan kepada Haruto kenapa dia harus bersekolah. Itu karena ada surat rekomendasi dari sang raja dan kemungkinan itu disarankan oleh Putri Mariani. Dia juga memberitahukan kepada Haruto kalau Pangeran Laius juga bersekolah di sana dan satu angkatan dengan Haruto. Waduh, ada apa ini guys ya? もうほんとなんてことしてくれちゃってんのよ。 Oke, lanjut. Dia juga mengatakan kemungkinan ratu akan berbuat ulah lagi di balik layar dengan menghasut atau memanfaatkan Putri Mariani. 親としてはお前にはもっと広い世界を見てほしい。 Haruto yang tidak bisa menolak karena itu adalah rekomendasi dari sang raja. Dia pun menyetujuinya. わかった。行くよ。 Lalu Haruto disuruh untuk mencari pelayan. Saat Haruto memikirkan Fly, ayahnya langsung berkata kalau Haruto tidak boleh membawa si Fly. Dan tiba-tiba ibunya datang dan menawarkan dirinya sebagai pelayan. いや、それはちょっと。 Di perjalanan kembali ke kamarnya, Haruto sudah memikirkan bagaimana dia akan bolos sekolah nanti. 名付けて、絶対に学校へは通わない大作戦。 Lalu dia pun menceritakan semuanya kepada klonnya. Namun apa jawabannya? 嫌に決まってるだろう。 Dan mereka berdua pun merencanakan untuk di DO dari sekolahan. Ada-ada aja nih. Biasanya kalau orang sekolah itu pengennya lulus, dapat nilai bagus, bisa kerja, memenuhi keinginan kedua orang tua. Aduh, ya itu. Ya gitulah. Oke lanjut. Lalu dengan dipaksa oleh Haruto, klonnya pun mau menggantikannya bersekolah. よし、交渉成立だ。 Di rumah kayu milik Haruto yang sudah dia bangun selama 5 tahun terakhir. Di sana Haruto bermain game. Tiba-tiba Charlotte datang ingin menonton anime. 今週のプチッとラブキュアも神回でした。 Setelah ditanya oleh Haruto kenapa jarang mengunjunginya, Charlotte berkata kalau sekarang diberi banyak pelajaran dan tidak boleh bersama Haruto kalau tidak menyelesaikannya. Haruto yang mendengar keluhan adiknya, dia pun belajar sihir teleportasi. Lalu dia ingin mengujinya dengan menggunakan klonnya. Klonnya menolak dengan sangat ngeselin. Fly yang melihat itu langsung melemparnya ke Haruto. Dan sihir teleportasi pun selesai. あ、そうだ。